Yang terhormat Bapak Bupati serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Rektor Universitas PGRI Palembang, Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI, CIQR, Bapak Wakil Rektor, Dr. Yasir Arafat SEMM, beserta seluruh jajaran dari Universitas PGRI Palembang, serta Bapak Ibu peserta program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih bisa berkumpul walaupun melalui daring dalam acara sosialisasi pelaksanaan program Pasca Sarjana dari kerjasama dari Universitas PGRI Palembang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Adapun tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk menindaklanjuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan Universitas PGRI Palembang pada program pendidikan pasca sarjana bagi guru, tenaga kependidikan, dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita sama-sama mendengarkan sosialisasi dari Universitas PGRI Palembang, bersama-sama akan kita dengarkan arahan dari Bupati Bangka Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Bangka Tengah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang yang saat ini diwakili oleh Bapak Yasir Arafat SEMM, Dr. Yasir Arafat SEMM, dan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah, serta Bapak Ibu yang tergabung hari ini di pertemuan kita yang hari ini. Alhamdulillah ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa mempertemukan kita. Tentu kita berharap dari proses ini nantinya kita akan dapat meneruskan lagi ke tahap-tahap perkuliahan yang berikutnya, dan kami sangat berharap Pak Arafat ya seluruh akademisi dari Universitas PGRI, kita doakan tetap sehat walafiat semuanya, dan kami juga sehat walafiat untuk dapat mengikuti perkuliahan ini ke depannya nanti Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ya ini akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu apa yang menjadi target-target kita berikutnya, tentu pihak Universitas PGRI Palembang, kami sangat berharap ada penyampaian-penyampaian dari Pak Arafat berkaitan dengan hal-hal yang bisa membantu kami ataupun dalam hal proses-proses perkuliahan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati Bangka Tengah. Bapak Yasir Arafat, kita mendengar Bapak? Iya, Bapak. Baik Bapak, kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak untuk memberikan sosialisasi kepada kami semua di sini, peserta program Pasca Sarjana, tentang bagaimana prosedur pelaksanaan perkuliahan kita ke depannya, tatap mukanya seperti apa, daringnya seperti apa, perkuliahannya dimulai kapan, dan estimasi biaya yang harus kami siapkan selama mengikuti program ini. Dan satu lagi Pak, program S1 kerjasama kita mohon juga disampaikan. Baik Bapak, kepada Bapak Yasir Arafat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman SD, dan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Nadia Iskandar, beserta seluruh jajaran. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu calon
mahasiswa Universitas PGRI Palembang, program pasca sarjana, dan Bapak Ibu dosen serta Direktur Pasca Sarjana yang sempat hadir pada kegiatan Zoom pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor karena beliau tidak bisa hadir langsung pada kegiatan siang hari ini karena beliau ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terusus yang saya hormati Bapak Bupati, kami Universitas PGRI Palembang sangatlah senang sekali bisa diadakan kerjasama ini antara Universitas PGRI Palembang beserta pemerintah Bupati Bangka Tengah. Pada kesempatan ini kami memang sudah menyiapkan untuk proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan mahasiswa baru, baik itu program pasca sarjana maupun di S1. Mungkin pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan, karena di sini adalah guru-guru, termasuk juga guru-guru maupun para staf administrasi dari bagian pendidikan dan sebagainya, saya ingin menginformasikan juga bahwa di PGRI, Universitas PGRI Palembang ini saat ini sudah ada kami ini Pak, baru mendapatkan SK pendirian program studi baru selain dari yang kami informasikan terdahulu pada waktu Pak Rektor datang ke Bangka Tengah. Jadi baru-baru ini kami sudah mendapatkan pembukaan prodi baru untuk program studi bisnis digital S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian program studi Sains Lingkungan di program studi di Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian satu lagi yang memang saya kira di mana-mana di daerah, baik itu di Sumatera Selatan mungkin juga di Bangka, kami membuka program studi yang saat ini gurunya kurang, yaitu program studi pendidikan profesional teknologi otomotif untuk guru-guru SMK itu nantinya. Nah, itu beberapa prodi yang baru yang kami buka, sudah mendapatkan izin dari kementerian, sehingga untuk mulai tahun akademik tahun 2021-2022 ini kami sudah bisa menerima mahasiswa baru. Nah, berkaitan dengan kerjasama antara Universitas PGRI Palembang dengan pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, seperti yang pernah disampaikan Pak Rektor terdahulu pada saat rombongan Pak Esdras datang ke Universitas PGRI Palembang, bahwa kita sudah menyiapkan beberapa macam kemudahan-kemudahan dan sebagainya yang nantinya akan dijelaskan secara lebih detail oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana mengenai apa saja kelebihan dan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada calon mahasiswa dari Bangka Tengah ini, termasuk juga nanti bagaimana proses pembelajaran dari awal mulai tanggal berapa dan bagaimana cara pembelajarannya. Kemudian juga mungkin nanti secara detail akan dijelaskan oleh Direktur Pasca Sarjana mengenai bagaimana pembayarannya dari awal hingga akhir sampai dengan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sesuai yang kita rencanakan dalam kurikulum ini 3 semester atau 18 bulan bisa kita selesaikan. Nah, untuk itu pada kesempatan nanti saya akan mempersilahkan kepada Direktur Pasca Sarjana untuk menjelaskan secara lebih rinci dan detail bagaimana proses pembelajaran dan pendaftaran maupun pembayaran untuk mahasiswa pasca sarjana ini. Dan saya atas nama Rektor mewakili pimpinan Universitas PGRI Palembang mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang sudah mengadakan kerjasama yang kita lakukan ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan nanti kepada Direktur Pasca Sarjana untuk menjelaskan secara rinci mengenai sosialisasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke Pak Direktur. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bapak Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman, Sarjana Teknik, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Dr. Aris Iskandar, dan seluruh staf pejabat di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah, para mahasiswa, calon mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Negeri Palembang, seluruh Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Yasir Arafat, yang kami hormati, Asisten Direktur Program Pasca Sarjana, dosen, pengelola, ketua program studi yang ada di lingkungan program Pasca Sarjana. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka menyampaikan kembali, mensosialisasikan kembali program pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami garis bawahi terkait dengan apa yang telah disampaikan dalam komunikasi sebelumnya. Beberapa hal yang perlu kami jelaskan di sini terkait dengan bagaimana gambaran pelaksanaan kelas ya, ataupun pelaksanaan kegiatan perkuliahan ya. Kemudian juga masalah bimbingan tesis ya. Prosesnya seperti apa, kemudian nanti tentu ujiannya juga seperti apa ya, kemudian waktu pelaksanaan kapan, kemudian bagaimana nanti pelaksanaan kelas daring dan tatap mukanya, dan juga terkait dengan pembiayaan. Mungkin nanti di pembiayaan ini Bapak Dr. Muhammad Julian Saputra yang nanti akan menjelaskan lebih detail. Saya akan menggarisbawahi di poin atasnya tadi. Yang pertama terkait dengan bagaimana gambaran pelaksanaan perkuliahan. Kami sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa perkuliahan kita akan dimulai pada bulan September 2021. Tepatnya tanggal 13, tapi tanggal 13 itu kan hari Senin ya. Kalau di Pasca Sarjana itu perkuliahannya ada di hari Sabtu. Biasanya kita perkuliahan itu dari pagi sampai sore. Lalu kemudian, Bapak Ibu, terkait dengan kondisi kita saat ini yang masih pandemi, ini besar kemungkinan pelaksanaan kuliah kita masih dengan daring atau dengan menggunakan blended learning. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tentu nanti perkuliahan ini Bapak Ibu tidak harus datang ke kampus untuk tatap muka. Artinya perkuliahan kita tetap kita laksanakan secara daring. Kalaupun nanti pandemi ini telah berakhir, kita juga punya kebijakan bahwa pembelajaran daring ini tetap dilaksanakan dengan ketentuan dalam satu semester mahasiswa ada 1 kali tatap muka. Sisanya dilaksanakan secara daring. Secara daring ini artinya kita menggunakan fasilitas pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita berikan login ya di e-learning, juga di Sispo. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi mata kuliah apa yang Bapak Ibu pilih di semester itu. Kemudian nanti jadwal juga sudah ada, tinggal nanti interaksi dengan dosennya melalui e-learning. Nah, terkait dengan e-learning ini juga nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bapak Dr. Muhammad Julian Saputra. Bapak Ibu, kemudian sebelum perkuliahan tentu ada yang namanya kegiatan matrikulasi. Matrikulasi ini khusus bagi Bapak Ibu yang non-linear, artinya tidak linear antara S1 dan S2-nya. Umpamanya nih, Bapak Ibu ada program S1-nya misalnya pendidikan matematika. Bapak Ibu ingin mengambil program studi S2-nya di manajemen pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu wajib mengikuti kegiatan matrikulasi. Nah, matrikulasi ini akan kita laksanakan
di minggu pertama bulan September. Insya Allah akan kita laksanakan juga secara daring. Nah, sementara yang di bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya memang basisnya sudah di bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk kedua program studi ini ya. Karena di pasca sarjana ini kita punya 3 program studi. Pertama program studi manajemen pendidikan, kedua program studi pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga program studi pendidikan bahasa Indonesia. Biasanya yang memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini, itu mereka sudah linear biasanya, sehingga mereka tidak lagi mengikuti matrikulasi. Tapi kalau di manajemen pendidikan, itu memang kebanyakan mereka yang tidak linear. Yang mahasiswa S1-nya bukan di manajemen pendidikan, itu wajib mengikuti kegiatan matrikulasi. Matrikulasi ini hanya kita lakukan 1 hari, Bapak Ibu. Jadi 1 hari pengenalan bagaimana baik sistem perkuliahan, materi yang akan disampaikan di dalam program studi manajemen pendidikan. Lalu kemudian kami juga sampaikan, Bapak Ibu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tentu masih mengadopsi pembelajaran lewat daring atau blended learning. Namun Bapak Ibu, ada kegiatan-kegiatan yang memang kita harus hadir, harus datang, yaitu terkait dengan seminar-seminar yang dilaksanakan untuk penyelesaian tesis. Nah, penyelesaian tesis ini ada 3 tahap. Ada yang namanya seminar proposal, kemudian ada seminar hasil, dan ada ujian tesis. Nah, ketiga kegiatan ini yang kita diharapkan untuk dapat hadir. Karena memang sesuai dengan kebijakan kementerian juga bahwa untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terkait dengan mempertahankan hasil riset, itu memang wajib harus dihadirkan dalam bentuk tatap muka. Nah, ini tetap kita laksanakan secara tatap muka. Namun demikian Bapak Ibu, kita juga menunggu kebijakan. Kalau seandainya nanti ada kebijakan lain yang terkait dengan ini, maka kita juga akan menyesuaikan. Lalu kemudian, terkait dengan dosen pembimbing. Nanti Bapak Ibu ya, sebelum saya masuk ke dosen pembimbing, kami juga menargetkan masa studi Bapak Ibu itu akan diselesaikan selama 18 bulan atau 3 semester. Ini sudah kita susun kurikulum agar dalam waktu 3 semester ini bisa tercapai. Bapak Ibu bisa menyelesaikan studi. Misal, mata kuliah metodologi penelitian itu kita letakkan di semester 1. Dengan harapan ketika mahasiswa di semester 1 sudah mempelajari metodologi penelitian, maka di semester 2 mahasiswa tersebut sudah siap menyusun proposal. Karena dia sudah punya modal di metodologi penelitian. Nah, di semester 2 Bapak Ibu sudah bisa menyusun proposal tesis. Dan bahkan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti seminar proposal. Nanti di awal semester 3 Bapak Ibu sudah mulai melakukan riset. Sudah mulai mengumpulkan data untuk tesisnya. Dengan harapan nanti di pertengahan semester 3 Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan seminar hasil. Dan di akhir semester 3 Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ujian tesis. Nah, ini kita desain sedemikian rupa supaya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan studinya dengan rentang waktu tersebut ya, 1,5 tahun. Tentu ini juga kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu ya. Artinya untuk dapat menyelesaikan masa studi di 3 semester itu tentu dibutuhkan komitmen kita juga ya. Komitmen kita bersama untuk konsen mengikuti pembelajaran perkuliahan ya dan yang lain-lain. Nah, ini sudah kita lakukan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa kita itu bisa menyelesaikan studinya dalam rentang waktu 18 bulan. Memang ada sebagian kecil ya yang baru bisa menyelesaikan di per semester, tapi tidak banyak Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita juga akan mendorong Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu dalam
upaya penyelesaian tesis. Karena memang dalam studi S2 ini, baik S1, S2 maupun S3 itu biasanya terbenturnya itu di tugas akhir. Kalau di S2 ini kan di tesis biasanya ya Bapak Ibu ya. Untuk kuliah tatap muka atau perkuliahan yang rutin, yang mata kuliah rutin kita ini kan itu biasanya tidak mengalami banyak masalah. Tapi ketika penyelesaian tesis, nah kadang-kadang ini agak terbentur. Nah, disinilah Bapak Ibu kita coba membuat strategi-strategi bagaimana mahasiswa itu nantinya bisa lebih cepat dalam upaya menyelesaikan tesis. Nah, salah satunya tadi saya sampaikan terkait dengan bimbingan. Nanti di semester 2, Bapak Ibu akan mendapatkan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing yang nanti sudah ditunjuk untuk bimbing Bapak Ibu, itu terdiri dari 2 orang. Ada pembimbing 1 dan ada pembimbing 2. Nah, ini kita upayakan untuk pembimbing ini tentu yang linear dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Yang ataupun linear dengan apa yang akan Bapak Ibu teliti. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, proses bimbingan ini bisa kita lakukan secara daring. Ini sudah kami lakukan beberapa tahun belakangan ini ya, sejak tahun 2019 ya, 2020, 2021 ini kami lebih mengutamakan bimbingan melalui daring. Jadi Bapak Ibu yang terkendala jarak, terutama di Bangka misalnya, Bangka Tengah kan sangat jauh ya, untuk hadir ke Palembang, itu Bapak Ibu bisa kirimkan draft, katakanlah proposal misalnya, proposal tesisnya, bisa Bapak Ibu kirimkan lewat WA, lewat email ya. Nah, nanti di situ akan ada koreksi dari pembimbing ya pada Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu perbaiki, kemudian dikirimkan kembali sampai nanti bisa di ACC. Nah, proses seperti itu. Dari pembimbing 2, kemudian ke pembimbing 1, sampai prosesnya nanti ACC untuk bisa mengikuti seminar proposal. Nah, namun sebagai bukti adanya bimbingan tadi, tolong nanti bukti percakapan ya di dalam WA itu jangan dihapus Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu screenshot gitu ya, kemudian di print out, itulah sebagai bukti. Karena kita ada buku konsultasi bimbingan tesis, nanti buku itu juga harus diisi. Nah, diisi apa yang diisi? Tentu sesuai dengan konsultasi yang telah kita lakukan. Nanti ada paraf dan tanda tangan dari pembimbing 2, pembimbing 1, dan juga ketua program studi. Lalu kemudian Bapak Ibu, kami juga menyediakan ya layanan untuk bimbingan ke lokasi. Kalau memang Bapak Ibu misalnya mengalami kesulitan dalam bimbingan daring misalnya kan, ini susah nih bimbingan daring, maunya bimbingan langsung saja tatap muka begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyediakan untuk bimbingan tatap muka dengan ketentuan tentu nanti ada beberapa orang mahasiswa yang ada di Bangka Tengah yang akan bimbingan tesis, nanti kita akan memfasilitasi untuk dosen pembimbing itu datang ke tempat Bapak Ibu. Tentu nanti dikumpulkan di satu tempat ya, mungkin di sekolah atau di mana. Nanti kita akan lakukan proses bimbingan di situ. Nah, jadi ini juga sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Rektor, maka kami juga akan menindaklanjuti hal tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu, sebagai upaya kita juga untuk mendorong percepatan penyelesaian studi ini, kita ada pelatihan penyusunan tesis di semester 2. Nah, ini adalah dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa kita, alumni-alumni kita yang sudah selesai. Ini besar sekali manfaatnya. Jadi di semester 1, mahasiswa itu sudah kita arahkan untuk memilih topik tesis. Jadi ketika pelatihan di semester 2, minimal dia sudah punya draft, ya, draft tesisnya, draft proposal, ya. Paling tidak misalnya di bab 1 pendahuluan, latar belakang, ya, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah dia sudah punya, ditambah lagi dengan metodologi. Mungkin untuk tinjauan pustaka, katakanlah dia belum siap.
Tapi sudah paling tidak itu sudah ada gambaran, mentahnya sudah ada. Nah, ketika nanti mengikuti bimbingan ataupun pelatihan penulisan tesis, nah ini kan akan dimatangkan lagi Bapak Ibu, akan dimatangkan lagi sehingga nanti mahasiswa sudah betul-betul siap untuk melakukan riset sesuai dengan riset yang dia inginkan. Nah, dengan pelatihan tesis ini juga nanti mahasiswa akan dilatih bagaimana cara mensitasi yang baik, bagaimana menulis daftar pustaka yang baik, bagaimana kita menghindari plagiat, karena plagiat ini menjadi momok ya, menjadi momok akademisi, karena kalau kita tersandung oleh plagiat, nah ini akan menimbulkan masalah. Tidak saja sekarang, bisa saja masalahnya di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita sudah modali Bapak Ibu. Kita modali mahasiswa ini supaya mereka bisa menghindari sejauh mungkin kemungkinan terjadinya plagiat. Nah, sehingga tesis mereka itu memang betul-betul tesis yang murni hasil karya dari mahasiswa yang bersangkutan. Lalu kemudian Bapak Ibu, di proses penyusunan tesis ini juga kita memberikan kemudahan-kemudahan yang lain ya terkait dengan ini. Misalnya ada permasalahan-permasalahan, misalnya ya, yang Bapak Ibu hadapi, misalnya terkait dengan pembimbing. Nah, maka ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai pengelola program pascasarjana dan program studi untuk memediasi. Tapi yang kami alami selama ini, alhamdulillah tidak pernah ada permasalahan-permasalahan yang menjadi permasalahan pokok. Jadi artinya kami tetap akan memfasilitasi. Kalau ada hal-hal yang perlu kami fasilitasi. Nah, ini adalah upaya kami juga agar dapat mendorong percepatan mahasiswa kita untuk bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang tepat ya. Lalu kemudian terkait dengan pelaksanaan kelas ya, pelaksanaan kelas ini tadi ada kelas daring dan ada tatap muka, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di dalam pembelajaran kelas daring ini, Bapak Ibu, nanti itu bisa juga difasilitasi dengan menggunakan Zoom seperti ini ya. Ada juga dosen-dosen yang memberikan semacam penugasan, itu bisa melalui Sispo atau e-learning. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat apa yang dikirimkan oleh dosen, mungkin materi, atau misalnya membuat resume atau apa. Nah, dari situ tinggal Bapak Ibu mengerjakan apa yang menjadi penugasan tersebut, dan dikirimkan kembali melalui e-learning, melalui Sispo. Jadi tidak lagi kita kirimkan misalnya melalui WA, email, tapi kita sudah punya wadah yang kita sebut dengan e-learning. Ya. Dan di e-learning juga sudah ada fasilitas untuk seperti Zoom meeting ini. Ya, jadi bisa langsung bertatap muka dengan mahasiswa dengan dosen. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan proses pembelajaran di program pascasarjana. Nanti Pak Yayan ya, Bapak Dr. Muhammad Juliansyah akan menyampaikan secara rinci terkait dengan pembiayaan ya. Pembiayaan yang nanti berapa yang perlu Bapak Ibu saving ya untuk pembayaran perkuliahan di semester 1, semester 2 sampai dengan semester 3. Kemudian juga Pak ya nanti juga bisa menyampaikan terkait dengan menu-menu yang ada di dalam e-learning. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan moto kita, sesuai dengan cita-cita kita bahwa kita ingin menjadi Cyber University. Jadi kita sudah membangun suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran daring yang difasilitasi melalui Sispo dan e-learning. Nah, ke depan juga akan dibangun dengan sistem-sistem yang lain yang harapan kita bisa mencapai cita-cita kita menjadi Cyber University. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti silakan Bapak Dr. Muhammad Juliansyah Putra untuk dapat menyampaikan terkait dengan pembiayaan dan juga fasilitas e-learning kita.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat Ya, siang, Ibu. Pak. Iya, 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 silakan, iya, Bapak. iya, iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Al-Ghafri Rahman selaku Bupati Bangka Tengah. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes Iskandar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Yasir Arafat. Yang terhormat Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang Bapak Dr. Saiful, dan beserta jajaran Pasca Sarjana yang secara online, jajaran Pasca sudah cukup lengkap Bapak Ibu. Kita sudah hadir mulai dari Direktur, Asisten Direktur Pak Mulyadi, kemudian ada jajaran Ketua Prodi dan Koordinator S2 dari Magister Manajemen Pendidikan, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris, serta Koordinator pada program studi Magister Manajemen Pendidikan. Jadi setelah apa yang kita sampaikan nanti, kita tim Pasca Sarjana siap menerima pertanyaan apapun seputar rencana kegiatan perkuliahan Bapak Ibu nantinya. Izin untuk share PowerPoint yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas. Ini adalah terkait mengenai pola perkuliahan blended learning. Jadi kalau istilahnya kita nyebutnya blended learning karena perpaduan antara perkuliahan online dan offline. Itu dulu. Tapi sekarang di masa pandemi kita proses perkuliahannya itu 100% online. Nggak ada secara offline-nya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Sedikit sekilas, saya mungkin cerita dulu nih tentang profil singkat Universitas PGRI Palembang. Jadi Universitas PGRI Palembang ini berdiri di tahun 1984 dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Palembang, dan diizinkan menerima mahasiswa baru melalui surat keputusan Koordinator Kopertis Wilayah 2 di tahun 1984. Kemudian di tahun 2000, STKIP PGRI Palembang lalu berubah melakukan pengembangan diri menjadi Universitas PGRI Palembang yang sampai dengan saat ini menjadi suatu universitas kebanggaan di Provinsi Sumatera Selatan dan mungkin juga nantinya ada target kita di Indonesia berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas RI nomor 97 tahun 2000. Oke. Sekilas juga ini adalah gambar kampus Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat kita ada 3 kampus di sini. Kampus A atau kampus utama yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong, dan juga ada kampus B yang saat ini kita peruntukkan umumnya adalah untuk program studi pendidikan olahraga. Kemudian kampus C yang dikelola dan dikhususkan untuk program studi ataupun fakultas perikanan dan kelautan. Oke. Bapak Ibu, sekilas ini adalah gambar yang memang seringkali pasca sarjana mengambil, ada satu logo kuda dan di situ ada tulisan Pasca Sarjana. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa beberapa foto kegiatan yang sudah dilakukan oleh program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Kita melakukan MOU dengan berbagai universitas internasional atau studi internasional, dan juga beberapa kegiatan lainnya mulai dari pelatihan tesis, pelatihan artikel. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa akreditasi ketiga program studi yang ada di Universitas PGRI Palembang di program Pasca Sarjana semua sudah terakreditasi B. Oke. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu dari tadi tunggu-tunggu adalah rincian estimasi biaya kuliah untuk program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Nah, mungkin saya sekilas dulu untuk di semester 1
untuk pendaftaran, Bapak Ibu yang dari Bangka Tengah itu tidak lagi melakukan pembayaran pendaftaran. Jadi diskon 100% untuk proses pendaftarannya. Kemudian di semester 1 nanti Bapak Ibu membayar untuk matrikulasi, jas alma mater, SPP, dan ujian akhir semester. Jadi 3 komponen ini yang dilakukan ataupun dibayarkan pada saat semester 1. Tetapi diskon yang kita berikan adalah ataupun potongan biaya pada Bapak Ibu yang sudah melakukan MOU, ini berlaku untuk Bapak Ibu di kelas Bangka Tengah nanti, adalah potongan pada matrikulasi dan SPP Bapak Ibu. Jadi kalau matrikulasi seharusnya adalah 1.500.000, tetapi untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan MOU di kelas Bangka Tengah, itu menjadi 1.125.000. Kemudian ada jas alma mater, kemudian ada SPP juga dapat potongan biaya Bapak Ibu diskon 25% dari biaya 6 juta rupiah menjadi 4.500.000 rupiah. Kemudian ada ujian akhir semester karena nanti Bapak Ibu di akhir semester 1 itu harus melakukan ujian akhir dan itu biayanya hanya 500.000 Bapak Ibu. Dengan total biaya pada semester 1 itu 6.925.000 Bapak Ibu setelah mendapatkan potongan biaya. Kemudian masuk ke semester 2 Bapak Ibu, SPP-nya juga tetap kita berikan diskon dari 6 juta menjadi 4.500.000. Kemudian nanti ada seminar pendidikan Bapak Ibu. Jadi di semester 2 Bapak Ibu akan ada namanya kita melakukan seminar nasional pendidikan. Jadi di situ adalah kesempatan Bapak Ibu nanti untuk melakukan menulis, membuat suatu artikel atau mungkin sebagai presenter ataupun sebagai partisipan dalam seminar nasional nanti. Dengan biayanya hanya 500.000 dengan nanti benefitnya itu cukup banyak Bapak Ibu. Jadi karena kegiatannya adalah nasional, jadi semuanya setiap berbagai kota itu di dalam satu kesempatan melakukan seminar presentasi paper ataupun artikel yang diteliti. Kemudian ada pelatihan tesis, Bapak Ibu, itu dengan biaya Rp500.000 juga. Ini yang perlu Bapak Ibu penuhi adalah ketika Bapak Ibu selesai melakukan ataupun mengikuti pelatihan tesis, maka Bapak Ibu akan berhak mendapatkan SK pembimbing untuk melanjutkan proses bimbingan tesis yang Bapak Ibu sudah bisa lakukan pada semester 2. Nah, di semester 2 ini juga Bapak Ibu sudah bisa melakukan seminar proposal, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dari 3 ujian yang Bapak Ibu akan lakukan secara akademis sebagai mahasiswa program Pascasarjana PGRI Palembang nanti. Kemudian ada UAS itu Rp500.000 Bapak Ibu. Jadi dengan total biaya pada semester 2 ada Rp6.600.000 saja. Kemudian pada semester 3 Bapak Ibu, SPP tetap ada dengan diskon juga 25%. Kemudian ada biaya UAS, ini adalah sama, ujian akhir semester Bapak Ibu. Kemudian ada pelatihan jurnal. Ini pelatihan jurnal ini adalah pelatihan untuk menulis artikel Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu pada saat lulus nanti itu diwajibkan menulis artikel dan dipublish pada salah satu jurnal terakreditasi nasional, Sinta 1 sampai Sinta 6, ataupun jurnal internasional bereputasi dengan tingkat reputasi apakah Scopus ataupun Web of Science. Kemudian ada juga bimbingan tesis, Bapak Ibu, ini adalah pembayaran yang dilakukan atas proses bimbingan yang Bapak Ibu lakukan nanti. Kemudian ada juga TOEFL Rp300.000. Kemudian di semester 3 nanti Bapak Ibu sudah mulai bisa masuk ke seminar hasil. Jadi Bapak Ibu pada saat semester 3 sudah mulai seminar hasil, yaitu tahapan ujian kedua yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika melaksanakan mata kuliah ataupun kegiatan kuliah di semester 3, Bapak Ibu bisa sambil melaksanakan kegiatan seminar hasil nanti Bapak Ibu. Kemudian setelah seminar hasil di akhir semester 3, setelah masa studi Bapak Ibu hampir selesai dan mendapatkan nilai pada mata kuliah di semester 3 nanti, Bapak Ibu bisa langsung proses untuk pendaftaran ujian tesis.
dengan biaya itu Rp1.100.000 Bapak Ibu. Nah, di semester 3 ini maka semua tahapan ujian sudah Bapak Ibu bisa lakukan. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu melakukan pembayaran yudisium sebesar 1 juta, lakukan pembayaran wisuda sebesar Rp2.200.000. Dengan total semester 3 itu 12 juta, sudah termasuk yudisium dan wisuda. Dan kemudian kalau total jumlah biaya yang Bapak Ibu penuhi di semester 3 itu, ataupun total dari 3 semester itu 26.175.000. Dengan rincian Bapak Ibu bisa melihat ya pada slide yang ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu ada juga tambahan baru kebijakan bahwa mahasiswa yang sudah mengikuti yudisium di semester 3, maka semester 4-nya nggak lagi membayar SPP Bapak Ibu, karena sudah melakukan ataupun mengikuti yudisium. Kemudian mahasiswa yang berada di semester 4 dan hanya melaksanakan tinggal mengerjakan tesisnya, artinya kemungkinan belum bisa ujian tesis loh Bapak Ibu. Jadi cukup membayar SPP semester 4 hanya 50%-nya saja Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ya calon mahasiswa Bangka Tengah pasti bisa selesai dalam jangka waktu 18 bulan. Dalam jangka waktu 3 semester, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan studi. Nah, ini Bapak Ibu adalah rincian biaya yang dibutuhkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada program pasca sarjana Universitas PGRI Palembang, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu adalah salah satu contoh singkat e-learning ataupun SISPO Universitas PGRI Palembang yang nanti Bapak Ibu apabila setelah mendapatkan NIM, semua proses akademis yang dilakukan itu melalui SISPO ini Bapak Ibu. Nanti akan ada NIM dan juga password yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, ini slide selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ID SISPO di sini, data pribadi Bapak Ibu itu disesuaikan mana yang benar ataupun mana yang salah, itu diperbaiki sesuai dengan data sebenarnya Bapak Ibu. Karena nanti proses dari data SISPO ini juga akan disinkronisasi dengan feeder dan juga ijazah Bapak Ibu nantinya. Nah, pada SISPO ini juga Bapak Ibu nanti bisa melihat untuk proses KRS-nya ataupun KHS-nya, hasil studinya, atau juga nanti Bapak Ibu pada saat proses pembayaran. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ya, data salah satu mahasiswa di program pasca sarjana. Nah, Bapak Ibu untuk pembayaran tadi yang sudah ada komponen subpoin-subpoinnya tadi di semester 1, 2, dan 3, semua proses pembuatan pembayarannya itu dilakukan melalui SISPO juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan ada namanya pembuatan kode bayar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan ID SISPO, semua proses pembayaran yang akan Bapak Ibu lakukan itu terlebih dahulu melalui SISPO membuat kode bayar Bapak Ibu. Membuat kode bayar, setelah mendapatkan kode bayar tersebut, maka status pada SISPO-nya akan berubah. Kalau misalkan tadi selesai buat kode bayar, setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, itu statusnya akan berubah menjadi sudah dibayar. Dan itu datanya terekam pada SISPO, nanti terlihat riwayat pembayaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini selanjutnya adalah contoh riwayat pembayaran yang dilakukan Bapak Ibu setelah melakukan proses pembayaran, maka statusnya menjadi tagihan sudah dibayar. Sedangkan kalau misalkan selesai membuat kode bayar tetapi belum dilakukan pembayarannya, maka statusnya hanya menjadi selesai buat kode bayar Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memantau IPK indeks prestasi kumulatif Bapak Ibu sekalian. Dari semester 1, semester 2, itu berapa IPK-nya, sampai dengan nanti prediksi pada saat mau lulus itu berapa indeks prestasi kumulatif sementara ataupun hasilnya nanti setelah Bapak Ibu lulus. Berapa sih IPK-nya, itu semuanya bisa dicek di SISPO juga Bapak Ibu. Nah, mungkin ini adalah salah satu bentuk umuman umum ya Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran Bapak Ibu nanti dimungkinkan itu belajar dan mungkin datang ke kampus itu 1 kali saja dalam 1 semester. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sempat bingung apakah harus seminggu sekali atau sebulan sekali,
Jadi di sini Bapak Ibu apabila memang masih kondisi pandemi, berkemungkinan bahwa Bapak Ibu mungkin hanya satu kali dalam satu semester saja. Mungkin juga dalam satu semester itu datang dikarenakan Bapak Ibu mau melakukan proses tahapan ujian yang akan dilakukan Bapak Ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu apabila pembelajaran masih dalam keadaan masa pandemi, maka pembelajaran bisa dipastikan dilakukan secara penuh itu 100% melalui online. Kemudian proses kegiatan akademik ataupun ujian tesis tahapannya itu terdiri 3 Bapak Ibu. Ujian seminar proposal yaitu tahapan pertama yang mungkin bisa dilakukan setelah Bapak Ibu menyelesaikan mata kuliah di semester 2. Jadi semester 2 sudah mulai seminar proposal. Kemudian di semester 3 Bapak Ibu ujian seminar hasil tesis, kemudian ujian tesis pada akhir semester 3. Jadi setelah Bapak Ibu semester 3 nanti selesai, Bapak Ibu sudah juga menyelesaikan semua tahapan dari penulisan tesis, proposal, terus seminar hasil, kemudian ujian tesis semester 3. Jadi selesai semester 3 Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam tahapan yudisium dan wisuda dan dipastikan 18 bulan Bapak Ibu bisa lulus. Kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing dari Universitas PGRI Palembang juga bisa memungkinkan sekali untuk melakukan bimbingan bersama di Bangka. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi memikirkan mau bimbingan ke dosennya. Nah, nantinya Bapak Ibu Universitas PGRI Palembang, rektor dan juga wakil rektor juga direktur akan menugaskan si pembimbing datang ke Bangka untuk melakukan pembimbingan mengenai tesis Bapak Ibu sekalian. Jadi yang datang adalah memungkinkan kita Bapak Ibu. Kemudian untuk pemberian pelatihan dan peningkatan kemampuan seperti pelatihan tesis dan pelatihan artikel ilmiah itu memang dilakukan secara offline biasanya Bapak Ibu karena memudahkan untuk menangkap pembelajarannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan secara daring Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk proses nyusunan tesis tadi bisa dilakukan di akhir semester 2 setelah Bapak Ibu ikut pelatihan tesis, mendapatkan SK bimbingan, lalu proses bimbingan selagi di semester 2, dan nanti di akhir semester 2 Bapak Ibu bisa mengajukan atau melaksanakan kegiatan seminar proposal tesis. Mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit slide PowerPoint dari Pasca Sarjana terkait mengenai proses ataupun tahapan pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Dian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kami rasa informasi-informasi yang sudah Bapak-Bapak sampaikan sangat-sangat sangat-sangat kami butuhkan karena sebagian besar peserta ini masih buram, nggak ada bayangan kapan bayarnya, kapan perkuliahannya, terutama biaya, estimasi biaya perkuliahan karena bagaimanapun kami sebagai calon mahasiswa harus mempersiapkan biaya tersebut. Semoga kita semua bisa menyelesaikannya dengan lancar. Baik Bapak-Bapak narasumber, izin kami akan membuka sesi tanya jawab. Pak Yasir Arafat, Pak Saiful Edi, dan Pak Muhammad Juliansa, izin kami buka satu sesi aja karena mengingat waktu sudah cukup sore. Kami akan buka satu sesi tanya jawab dengan 3 penanya. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa chat atau angkat tangan, silahkan bisa dibantu Pak Esdras karena saya dari sini nggak kelihatan chatnya. Silahkan yang ingin bertanya, mungkin mumpung ada narasumber langsung dari Universitas PGRI. Bagi Bapak Ibu mungkin yang masih kurang jelas, silahkan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bu Dian, ya, yang sudah angkat tangan Bapak Muhammad Sidik. Oke, silakan Bapak Muhammad Sidik. Silakan bertanya Bapak. Halo Pak Muhammad Sidik. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Muhammad wabarakatuh. Sidik bisa ditampilkan videonya.
Jangan malu-malu, Pak. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Dian telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Izin bertanya kepada tadi Bapak Muhammad Juliansyah ya, yang terakhir menyampaikan materinya. Itu kan tadi ada TOEFL kalau tidak salah. Nah, pertanyaannya simpel sih, apakah TOEFL itu berpengaruh kepada IPK? Nah, kalau misalnya saya nih, kan saya jurusan pendidikan bahasa Indonesia nantinya. Nah, ketika saya S1 dulu kan ada UKBI namanya itu, ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, itu kalau tidak salah tidak berpengaruh kepada IPK. Nah, nanti ketika ujian TOEFL itu, apakah ujian TOEFL itu berpengaruh kepada IPK mahasiswa atau tidak? Itu saja, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau langsung dijawab atau kita cari 2 pertanyaan lagi, Pak? Oke. Bu Dian mungkin disimpan dulu pertanyaannya, mungkin nanti yang menjawab ini nanti Pak Mulyadi nanti selaku asdir nanti menjawab. Baik, kita cari 2 pertanyaan lagi ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ada lagi? Bapak Ibu? Akun SMP Negeri 1 Simpang Gadis Oke, silakan. dengan Ibu Sherly NS. 2 penanya, oke. Kita ke akun SMP Negeri 1 Simpang Gadis dulu. Silakan. Silakan. Bapak Ibu dari SMP 1 Simpang Gadis. Kami bertiga di SMP 1 Simpang Gadis, ini kebetulan handphonenya punya Ibu Sherly. Yang saya mau tanyakan tadi Pak, tentang pembayaran. Perkuliahan itu kan dimulai September. Tadi semua sistem itu akan dimulai dengan e-learning atau sisku. Nah, mungkin mahasiswa baru itu pengen tahu kapan. Paling tidak dari sekarang, misalnya kita masih bisa menabung atau apa. Seperti itu Pak, mungkin siskunya itu kapan kita tahu. Karena semua sistem dimulai dari e-learning atau sisku tadi yang Bapak terakhir jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita kasih 1 kesempatan yang lagi yang ingin bertanya. 1 pertanyaan lagi sebelum nanti kita dengar jawaban. Kemudian Siapa? Bu Daini. Oh ya. Bu Daini. Oh ya, silakan Bu Daini. Oh, videonya lagi sinyal buruk. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bu Daini, silakan Bu Daini. Iya, Pak Yasir Arafat ya. Saya ini kan jurusannya manajemen pendidikan juga S1-nya. Di situ ada matriknya, berarti saya nggak kena ya Pak, karena saya kan linier. Nah, itu ketika kita pembayarannya itu gimana Pak? Kan di situ sudah terangkum semua. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Daini. Silakan Bapak Yasir atau Bapak Mulyadi mungkin akan menjawab 3 pertanyaan tadi. Silahkan, kami persilakan. Silahkan Pak Yasir atau Pak Saiful atau Pak Mulyadi yang ingin menjawab. Saya akan coba jawab. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Saya akan menjawab yang pertanyaan 2 orang, nanti 1 orang mungkin secara teknis mengenai pendaftaran PIB nanti dibantu oleh rekan yang lain. Yang pertama tadi ditanyakan, salah dari Pak Sidik ya, nomor 1 mengenai apakah TOEFL berpengaruh pada IPK. Jadi IPK kita hanya melihat dari nilai-nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dari semester 1 sampai dengan 3. Jadi IPK itu dilihat dari nilai mata kuliah, kemudian ujian-ujian baik itu dari seminar proposal, seminar hasil sampai dengan ujian tesis. Jadi nilai TOEFL itu hanya salah satu persyaratan kita dalam rangka penyelesaian S2 ini. Kita harus mengikuti ujian TOEFL yang ada standarnya dari perguruan tinggi kita.
Jadi itu tidak mempengaruhi nilai IPK. Saya kira jelas untuk yang TOEFL itu, Bu ya. Kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan Ibu Juda ini. Tadi saya dengar S1-nya manajemen pendidikan, Bu ya. Nah, Iya, kalau Bapak. Ibu mengambil manajemen pendidikan, S2 manajemen pendidikan, artinya Ibu S1 dan S2-nya itu linier, sama. Karena sama, artinya Ibu tidak perlu mengikuti lagi matrikulasi. Gitu. Nah, karena Ibu tidak mengikuti matrikulasi, bayar matrikulasi juga tidak perlu dibayar untuk matrikulasinya. Jadi pembayar matrikulasi ini harus dibayar oleh mahasiswa apabila mahasiswa itu mengikuti matrikulasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, misalnya dari program studi pendidikan sejarah S1-nya, mau masuk ke S2 pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Inggris ataupun pendidikan. Nah, artinya ini mahasiswa itu harus mengikuti matrikulasi dan harus membayar matrikulasi itu. Ya. Jadi untuk Ibu Juda ini, Ibu karena Ibu sudah sama, saya kira itu tidak ikut matrikulasi lagi. Kemudian pertanyaan mengenai bagaimana proses pendaftaran dan sebagainya, ini secara teknis mungkin Pak Juliansa atau Pak Mulyadi? Pak Mulyadi mungkin bantu menjawab. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasir, Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Dinas yang kami hormati, dan kawan-kawan dari Tengah. Ini ada beberapa informasi tambahan yang pertama, Bapak Ibu, kami ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwasanya pada saat ini calon mahasiswa baru Universitas PGRI Palembang, khususnya program pascasarjana itu memang sedang membludak. Artinya memang Camaba sekarang sudah over capacity. Nah, kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu, nanti akan kita lakukan seleksi, ya. Jadi akan ada seleksi, tahapan seleksi yang akan disampaikan oleh bagian penerimaan mahasiswa baru atau PMB program pasca sarjana. Namun demikian, kami tetap sesuai dengan arahan Bapak Rektor untuk memberikan perhatian lebih kepada kawan-kawan yang berasal dari Bangka Tengah. Nah, nanti Bapak Ibu seperti tadi perlu juga kami informasikan bahwasanya untuk grup WA calon mahasiswa baru itu sudah disinkronisasi di satu tempat. Karena kemarin itu kita masih ada yang berasal dari Bangka Tengah, ada yang dari Prabu Muli, ada calon mahasiswa baru dari MUPA dan lain sebagainya. Nah, kita mulai mensinkronkan semua Camaba. Tapi sekali lagi untuk kawan-kawan yang berasal dari Bangka Tengah sesuai dengan arahan Pak Rektor akan diberikan perhatian yang lebih untuk itu. Nah, pada saat itu nanti Bapak Ibu akan ada seleksi yang pada prinsipnya seleksi tersebut dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan tempat. Kemungkinan nanti akan ada kawan-kawan yang bisa langsung mengikuti perkuliahan di bulan September ini, dan kemungkinan nanti ada juga kawan-kawan yang mengikuti perkuliahan pada bulan Maret berikutnya. Namun pada prinsipnya arahan dari Pak Rektor, semua kawan-kawan yang berasal dari Bangka Tengah harus diakomodir sesuai dengan janji-janji Pak Rektor sewaktu mengadakan MOU dengan Bapak Bupati dan Kepala Dinas. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasir, Pak Saiful, dan Pak Juliansa bahwasanya apa yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Universitas PGRI Palembang merupakan kerjasama yang niatan utamanya adalah membantu teman-teman kita untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu di 3 semester sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Rektor, dan semua aktivitas kita fokuskan kepada penyelesaian studi kawan-kawan tersebut.
Sehingga Bapak Rektor sudah memberikan arahan akan ada pembimbingan nanti yang dikirimkan ke Bangka, kemudian pembimbingan boleh dengan melalui online dan lain sebagainya. Dan juga kemungkinan hanya 1 kali dalam 1 semester kawan-kawan dari Bangka Tengah datang ke kampus Universitas PGRI Palembang. Nah, ada hal-hal lain nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut. Namun intinya Bapak Ibu, kerjasama ini memang dimaksudkan untuk membantu semua kawan-kawan. Termasuklah masalah pendanaan tadi. Tadi ada teman yang sempat katanya sudah bayar ya pendaftaran. Karena sudah terlanjur bayar pendaftaran, nanti akan kami komunikasikan kembali dengan unsur pimpinan dan bagian keuangan untuk memfollow up apa yang sudah dilakukan itu dan dikembalikan sesuai dengan isi MOU yang sudah disepakati antara rektor dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Kepala Dinas. Kemudian Bapak Ibu juga masalah keuangan tersebut sudah bisa Bapak Ibu bandingkan tadi antara yang kerjasama dengan yang tidak kerjasama. Nah, pembayaran Bapak Ibu juga tidak perlu Bapak Ibu sekaligus membayarnya. Karena ini juga komitmen dari Bapak Rektor untuk membantu kawan-kawan. Nanti akan diberikan kode bayar memang untuk tahap awal minimal 4,5 juta. Nanti akan diberikan kode bayar sebesar itu, dia akan dikirim kepada Bapak Ibu yang sudah dinyatakan nanti mengikuti perkuliahan. Dan sisanya dapat Bapak Ibu kawan-kawan lakukan di kemudian hari sebelum ujian UAS pada masing-masing semester yang berjalan. Dengan kata lain Bapak Ibu, apapun kendala kita nantinya di lapangan dapat dikomunikasikan karena memang kita tujuannya adalah untuk saling membantu. Nah, mungkin itu informasi yang bisa kami tambahkan. Selebihnya nanti akan disampaikan informasi lanjutan dari Pak Juliansa, dan mohon nanti Bapak Ibu juga mengecek grup WA yang sekarang sudah kita sinkronisasi supaya semua informasi yang kami berikan berada pada satu jalur dan bisa semua dipahami oleh kawan-kawan kita yang menjadi calon mahasiswa di program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mungkin Pak Juliansa ingin menambahkan. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, Bapak Ibu. Jadi memang ternyata untuk proses penerimaan mahasiswa pasca sarjana di semester depan itu akan ada tahapan proses seleksi, Bapak Ibu. Jadi ada 2 tahapan yang akan kita lakukan, adalah proses seleksi melalui ujian online nanti. Jadi Bapak Ibu ujiannya secara online, nanti Bapak Ibu dimanapun bisa, tinggal kapasitasnya saja di jaringannya itu digunakan. Kemudian nanti akan ada interview Bapak Ibu, interview yang dilakukan oleh jajaran pasca sarjana untuk melihat nanti di situ memang nilai kemampuan Bapak Ibu apakah memang harus bisa ditempatkan di semester ganjil ataupun genap Bapak Ibu. Jadi kita komitmennya adalah sesuai dengan apa disampaikan rektor, wakil rektor dan jajaran lainnya, bahwa Bapak Ibu kita utamakan dari Bangka Tengah itu bisa kuliah, tetapi akan kita bagi dulu karena kuota terbatas Bapak Ibu. Jadi mana yang akan ditempatkan pada semester ganjil, berarti kuliahnya udah September Bapak Ibu di tahun 2021, atau mana yang nanti memulai kuliahnya pada semester genap tahun 2021-2022 Bapak Ibu. Jadi hanya tes yang menentukan bahwa prioritas mana yang akan Bapak Ibu mulai start kuliahnya itu di semester ganjil atau di semester genap. Nanti Bapak Ibu informasi teknisnya akan kita sampaikan melalui WA group yang mungkin Bapak Ibu di sini itu sudah semua masuk. Bapak Ibu silakan dipantau teknis untuk pelaksanaan seleksinya nanti akan diinformasikan melalui WA group Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Budian. Makasih Budian. Tambahan. Izin Bu Dian. Halo. Yang matrikulasi tadi.
Bu Dian. Ya, silakan Pak Mulyadi. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin terlewatkan tadi untuk kawan-kawan yang S1-nya bahasa Inggris ya, kemudian mengambil prodi bahasa Inggris di S2-nya. Dan juga kawan-kawan yang bahasa Indonesia mengambil S2-nya bahasa Indonesia, mereka semua tidak perlu mengikuti matrikulasi. Ya, seperti teman kita tadi yang S1-nya sudah MP. Itu saja informasinya. Terima kasih Bu Dian. Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin sudah cukup, nggak ada lagi tambahan, Pak? Ya. Cukup ya? Baik. Ini ada tambahan sedikit, Bu Dian. Silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Saya baca ini ada pertanyaan di chat ya. Izin bertanya, tapi ini saya ada dari sastra tadi ya, dari sastra Indonesia ya. Nah, dari sastra Indonesia, gelarnya sarjana sastra, mau masuk ke S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Apakah saya harus ikut matrikulasi atau tidak? Ini kami rasa linear ya, sastra Indonesia dengan bahasa Indonesia ya, linear. Jadi artinya Ibu tidak perlu ikut matrikulasi ya, tidak usah ikut matrikulasi. Jadi nanti silakan bisa langsung mengikuti perkuliahan. Nah, seperti saran Pak Mulyadi tadi juga ya, kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang program studinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris agar memilihnya itu di program bahasa Indonesia bahasa Inggris supaya dia linear dengan program studi Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ya. Kita di Pasca Sarjana ini ada kegiatan rutin yang biasanya kita laksanakan, yaitu kegiatan studi internasional. Nah, studi internasional ini pada masa pandemi ini belum bisa kita laksanakan. Sudah jalan 2 semester ini kita tidak melaksanakan studi internasional. Nah, sebagai penggantinya nanti ya, untuk semester ini kita ada kebijakan mahasiswa bisa mengikuti international conference atau seminar internasional. Mereka menjadi peserta, kemudian sertifikatnya ditunjukkan sebagai pengganti dari studi internasional. Jadi itu nanti tetap ada kegiatan itu Bapak Ibu di luar dari pembiayaan tadi. Tapi kalau ikut konferensi internasional sebagai peserta, saya rasa biayanya juga tidak terlalu mahal ya. Apalagi dilaksanakan secara daring saat ini ya. Oke, lalu tadi ada juga pelatihan penulisan artikel ilmiah. Nah, tadi saya lupa. Di semester 3 itu ada pelatihan penyusunan artikel ilmiah. Nah, pelatihan penyusunan artikel ilmiah ini sungguhnya untuk membantu Bapak Ibu. Karena memang apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, bahwa sarjana S2 itu wajib ya, wajib Bapak Ibu untuk menghasilkan karya ilmiah berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa kan belum begitu paham bagaimana sih menulis artikel yang baik. Nah, dengan pelatihan penulisan artikel ini nanti kita akan tempa mahasiswa tersebut dengan menghimpun tesis yang ada, kemudian mereka buat dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai dengan template jurnal yang akan dituju. Nah, ini juga akan dibantu nanti oleh ketua program studi dan dosen-dosen yang ada untuk mengarahkan Bapak Ibu nanti jurnal mana yang akan dituju. Juga tentu dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, jadi dengan pelatihan ini harapan kita Bapak Ibu tidak lagi mengalami kesulitan ketika menulis artikel ilmiah, karena kita menjadikan persyaratan penulisan artikel ilmiah ini persyaratan untuk pengambilan ijazah. Jadi mahasiswa yang lulus tapi dia belum menghasilkan artikel ilmiah, nah itu biasanya belum kita kasih ijazahnya. Tapi yang sudah jalan ini alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya mahasiswa sudah memahami dengan pelatihan ini dan dibimbing oleh dosen. Demikian Bu Dian, terima kasih. Bapak, ya terima kasih Bapak. Mungkin satu lagi Pak dari saya pertanyaannya terkait WA Group, karena kami cukup terbantu jika ada WA Group. Nah, di sini ada WA Group Camaba, tapi isinya bukan hanya dari Bangka Tengah, Pak.
saya lihat ada yang dari Pangkal Pinang dan ada dari beberapa kabupaten lain. Nah, yang kata Bapak WA Group khusus Bangka Tengah, apakah sudah dibuat atau belum ya Pak? Karena kalau untuk mahasiswa yang Camaba khusus Bangka Tengah yang memang kami buat itu ada. Cuman yang orang dari PGRI-nya belum masuk. Soalnya ini ada satu grup Camaba juga, adminnya dari PGRI tapi itu campuran. Yang untuk Bangka Tengah sendiri sepertinya belum ada Pak yang diadmini oleh PGRI. Makasih Bu Dian, izin menjawab Pak Deput, Pak Yasir dan Pak Mul. Bu Dian, untuk WA Group yang dibuat itu memang sebenarnya sebelumnya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada yang dari Bangka Tengah, memang sebelumnya khusus, terus ada juga dari yang kabupaten lain di Provinsi Sumsel, juga ada yang umum yang dari luar Sumsel dan Bangka. Nah, itu untuk grup terakhir yaitu grup WA Group Camaba S2 itu yang kebetulan dikelola sama kita semua manajemen dari pimpinan dari unsur pasca sarjana, bahwa itu adalah satu grup yang sebenarnya kita adalah memudahkan informasi yang kita sampaikan pada semua pendaftar program pasca sarjana Bu Dian. Jadi bahwa nantinya akan ada proses mungkin jadwal mungkin untuk seleksi, ataukah mungkin nanti petunjuk untuk ujian online seperti apa nanti di satu pintu di grup tersebut. Tapi Bu Dian dan Bapak Ibu yang lain mungkin bisa tenang bahwa memang sebenarnya pesan dari Pak Rektor juga bahwa khusus Bangka Tengah itu akan kita prioritaskan. Tapi Bapak Ibu bahwa prioritas bukan berarti kita agak melakukan tahapan juga Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita seleksi, tetapi Bangka Tengah nanti akan kita prioritaskan dalam tahapan untuk bisa sit in di dalam semester ganjil nanti. Mungkin kita buat grup tersebut karena memudahkan informasi sebagai satu pintu saja Bu. Jadi semuanya bisa akses, bisa ngelihat pengumuman di situ dan memang terlihat terbuka secara umum. Jadi mungkin itu Bu Dian ya. Baik, terima kasih Pak Juliansa atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau bagi yang ingin ada pertanyaan-pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti bisa kita teruskan di WA Group pertanyaannya, nanti bisa kita teruskan ke pihak Universitas PGRI jika memang harus segera untuk dijawab. Mungkin mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.20, mungkin kita akhiri saja dulu webinar kita pada hari ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ada pertanyaan silakan nanti bisa japri ke saya atau ke Pak Esdras silakan, atau enggak ke WA Group kita silakan, nanti kami akan sampaikan ke pihak PGRI untuk minta bantuan untuk dijawab. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yasir Arafat beserta tim dari Universitas PGRI Palembang. Terima kasih sekali atas kesempatannya, atas waktunya sudah memenuhi undangan kami untuk mengisi menjadi narasumber pada webinar kita pada sore hari ini, karena webinar hari ini Pak sudah berapa kali dimintai oleh para peserta karena mereka pada semangat, antusias sekali untuk mengikuti program ini. Kapan kuliahnya, berapa biayanya, jadi kami kayaknya harus membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah banyak sekali ingin ditanyakan terkait pelaksanaan program S2 ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Yasir, terima kasih Pak Mulyadi dan rekan-rekan, Pak Direktur, terima kasih Pak Juliansa, terima kasih semuanya. Mungkin jangan bosan-bosan khususnya ke Pak Mulyadi yang terus saya WA ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Saya mintain informasi, mohon untuk bimbingannya Pak selama program kegiatan kita selama insya Allah 18 bulan kita kelar semua ya Pak. Tamat. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Iskandar ada yang ingin disampaikan? Cukup Bapak ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih kepada pihak Universitas PGRI Palembang. Sampaikan salam kami untuk Pak Rektor. Kami juga berdoa semoga informasi-informasi yang kita sampaikan dan kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan kami sebagai peserta pun bisa melaksanakan program ini dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mulyadi, wabarakatuh. Pak Yasir, Pak Juliansa, tengah Ya. rekan yang lain terima kasih. Izin saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.